Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Tante Mega, padanya dipersilakan. Baik, di sini pada kelompok kami membahas tentang ilmu politik. Intinya ilmu politik itu terbagi menjadi 7, yaitu ilmu kekuasaan, negara, pemerintahan, demokrasi dan pemilu, partai politik, kebijakan politik, hak dan kewajiban warga negara. Nah, pada kelompok kami lebih memperdalam lagi tentang kekuasaan. Jadi kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi atau mengatur suatu negara untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Baik, kembali kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Nazira. Kemudian di kekuasaan ini ada sumber-sumber, di antaranya yaitu ada jabatan, kekayaan, kekuasaan fisik atau militer, kemudian ada karismatik dan keahlian. Jabatan ini ialah kekuasaan karena posisi resmi. Kemudian kekayaan adalah orang yang memiliki ekonomi kuat, sering memiliki pengaruh besar. Kemudian kekuatan fisik atau militer, ini adalah kekuasaan karena memiliki kekuatan keamanan atau angkatan bersenjata. Kemudian karismatik ini ialah pengaruh karena kepribadian yang disukai dan dihormati banyak orang. Kemudian yang terakhir yaitu keahlian. Keahlian ini adalah kekuasaan karena memiliki ilmu atau kemampuan khusus. Baik, selanjutnya ada bentuk dalam kekuasaan. Yang pertama kekuasaan legitim atau resmi. Jadi kekuasaan itu yang diperoleh dengan resmi, kekuasaan yang sah karena diakui oleh hukum dan peraturan. Contohnya seperti presiden yang dipilih melalui pemilu. Yang kedua kekuasaan tradisional, kekuasaan yang berasal dari adat atau kebiasaan turun-temurun. Contohnya seperti raja dalam sistem kerajaan. Yang ketiga kekuasaan karismatik. Kekuasaan ini adalah daya tarik dan pengaruh pribadi dari seseorang. Contohnya seperti tokoh masyarakat yang sangat dihormati. Dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya di sini yaitu cara memperolehnya. Karena itu caranya itu yang pertama pemilihan umum, penunjukan atau pengangkatan, pewarisan, dan yang terakhir itu revolusi atau perubahan kekuasaan. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kekuasaan itu seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, namun jika digunakan untuk kepentingan pribadi, maka terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Itu ada yang pertama korupsi. Jadi contohnya itu seperti mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Yang kedua ada nepotisme, yaitu mengutamakan keluarga atau teman dalam jabatan. Yang ketiga ada tindakan sewenang-wenang, yaitu bertindak tidak adil atau melanggar hukum. Saya kembalikan ke beberapa. Ini apa itu? Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Pada dia dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Fianrisha dan Jurusan 58. Pertanyaannya adalah, apakah korupsi terjadi karena moral individu yang lemah atau karena kurangnya sistem yang memberi peluang? Baik, terima kasih. Berikan waktu pada kelompok kami untuk mencari jawabannya. Baik, di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari dia pada kita dipersilakan. Baik, pertanyaannya, apakah korupsi terjadi karena moral individu yang lemah atau karena sistem yang memberi peluang? Tolong jelaskan. Korupsi terjadi karena dua hal, yaitu moral individu yang lemah dan sistem yang memberi peluang. Orang dengan moral lemah mudah tergoda, apalagi dengan sistem pengawasan yang longgar. Jadi keduanya saling berkaitan dan sama-sama jadi penyebab.
Apakah saudara dia sudah bisa memahami jawabannya? Saya sudah bisa memahami. Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.